Jangan ragu-ragu untuk ngajak ngobrol karena kita udah kenal di sini sama Mas Mutakin yang bintangnya Aries ini. Bener ya, Mas? Iya benar. Kok tahu ya? Hai Nyambung People, ketemu lagi. Kalau episode yang beberapa waktu lalu, kamu udah dengar kita bicara soal kelas standar. Tentu jadi pengen tahu kan siapa sih narasumber yang waktu itu kita ajak ngobrol kan. Kalau nggak kenal nggak sayang, maka kita kenal lebih dekat di episode kali ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe dulu, klik loncengnya supaya kalau ada yang baru kalian bisa ikuti. Dan like, share, komen, ngomong deh apa deh mau ngobrolin siapa atau ketemu sama siapa, kasih tahu aja kita ya supaya kita carikan narasumber itu. Oke, kalau kita bicara soal kesehatan, manajemen kesehatan, nggak ketemu sama yang namanya Mas Mutakin, kayaknya keliru nih. Jadi saya ajak di sini ngobrol lebih santai lagi, Mas Mutakin. Ya. Mas, Yap. Namanya Mutakin ya? Iya, satu saja Mbak, nggak ada tambahannya. Nggak ada tambahannya ya? Iya. Itu sama kayak aku loh, aku sebenarnya namanya cuma Dina doang loh. Oh gitu ya? Aslinya tuh itu, maka susah payah nyari nama belakang. Jadi nama saya itu Mbak, itu ceritanya ya, saya dicerita orang tua nih. Nah, sila. Jadi, apa sih artinya? Artinya Mutakin orang yang bertakwa Mbak, bahasa Arab kan. Walaupun matanya Cina kan. Soleh ini. Doa orang tua. Amin. Jadi itu orang tua saya kan pengagum Pak AR Fahrudin ya. Ya kan? Pak AR Fahrudin. Nah, ketika Pak AR ke Bengkulu, itu ada meresmikan Masjid Muhammadiyah, Mbak. Ya kan? Namanya Masjid Mutakin, Al Mutakin kalau ke Bengkulu. Saya aslinya Bengkulu kan. Kalau ada itu ada namanya Masjid Mutakin. Nah, karena pengagum Pak AR lah orang tua saya kemudian memasukkan nama saya dengan nama masjid itu. Jadi Jadi aku adalah masjid adalah aku gitu ya. Iya. Jadi kalau masjidnya ada Mutakin tambahan gitu jadi tambahan juga. Ada tambahan juga. Mutakin tuh istimewa juga kan, bukan cuma bertakwa tapi derajatnya istimewa gitu sebagai hamba Allah, buset. Ini mulia banget ya. Tapi jadi beban berat. Gak boleh nakal, gak boleh ini anak-anak ya. Jadi aslinya Bengkulu ya? Ya, saya asli Bengkulu sampai TK ya, SD ya. Habis itu ke Palembang, ya kan, sampai SD selesai, sampai SMP sampai sekarang saya di Jogja, Mbak. Sampai iya, ini aku ngertinya Jogja banget gitu kan, S1, S2, S3. Ternyata sebelum kuliah juga udah di Jogja ya? Kuliah sudah di Jogja, sebelum SMP, SMA saya udah di Jogja. Berarti orang tua juga pindah? Enggak, orang tua di Bengkulu. Tetap di Bengkulu. Jadi kami itu 4 saudara ya. Saya paling kecil ya. Nah, paling kecil? Iya, bungsu. Nah, 4 saudara itu semuanya dikirim ke Jogja, Mbak. Jadi orang tua bilang kalau mau sekolah, mau belajar ya di Jogja gitu kan. Ya oke lah gitu kan. Jadi semuanya dikirim ke Jogja. Harapannya selesai kuliah pulang membangun daerah gitu kan. Tapi empat-empatnya nggak ada yang pulang. Ya ini karena ternyata di Jogja nikmat, Pak Dina. Ternyata nikmat. Malah sekolah lagi kan sekarang? Oh ya, sekolah lagi. S3 yang ngambil di situ juga? S3 ngambil di UGM juga ya. Ini atau kecantolnya sama orang Jogja juga? Kecantolnya sama orang, kalau besarnya dia di Kalimantan ya, Kalimantan Tengah. Tapi ketemunya di Jogja. Ketemunya di Jogja. Ya. Sesama mahasiswa ya? Iya, jadi istri saya itu dulu murid saya ngajarin gitu kan. Sebagai guru kan bisa memilih murid kan. Wah, kamu ketahuan ini.
kita ya, muridnya ya. Oh gitu. Lah terus kakak-kakak berarti namanya juga sama, satu nama juga? Oh enggak. Kakak saya malah panjang-panjang namanya ya. Ya kan? Dan penuh arti. Misalnya kakak saya yang pertama itu namanya Mbak ya, ini Hannibal Hudgriasdin ya. Nah, jadi HUT itu singkatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dia serius. Lahirnya 17 Agustus. Lahirnya 17 Agustus. Ya. Jadi Hudgriasdin Republik Indonesia Asratul Aini Saripudin nama orang tua ya. Nah, jadi yang itu kayaknya dirancang betul ya namanya ya. Udah giliran anak terakhir. Ya. Lucu, menarik. Jadi kalau kita bicara Mas Mutakin sebenarnya lebih tepat disebutnya ahli apa dong? Kebijakan publik atau karena dia juga ahli asuransi kesehatan loh. Ya. Jadi kadang orang bingung ya. Jadi saya dulu berangkat Mbak Dina dari lembaga-lembaga yang namanya JPPR ya, mungkin Mbak Dina tahu ya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ya. Okay. Jadi dulu isu-isunya saya sampai 2006-2000 itu kan tentang prosedur demokrasi ya, demokrasi yang prosedural gitu kan, tentang pemilu gitu-gitu ya. Cuman ketika tahun 2008, ini saya cerita ya, 2008 itu kakak saya sakit Mbak Dina. Oh itu sakit keras ya, cukup keras kakak yang pertama tadi. Dan itu biayanya cukup besar ya. Ya, harus sampai dibawa ke Jakarta gitu kan. Dan itu akhirnya kami menjual rumah warisan ibu ya, almarhum ibu ya, kami dijual untuk mengobati kakak saya yang sakit ini. Nah, ini saya pikir kita sibuk demokrasi prosedural gitu kan, tapi kan kita perlu pikirkan depending demokrasinya gitu kan, gimana sih demokrasi yang substansial, kualitasnya, jadi hak orang ini tercapai, kesehatan, pendidikan gitu kan. Kami berpikir kami untung masih punya rumah warisan ya, ya kan bisa walaupun ini, tapi kan banyak masyarakat ketika itu harus menjual rumah satu-satunya, misalkan yang dia tinggal Mbak Dina ya. Ya kan, harus menjual motor untuk dia bekerja atau sawah untuk penghidupan dia, untuk berobat gitu ya. Jadi itu saya berpikir ketika itu kayaknya saya harus berpindah nih isu saya nih dari demokrasi prosedural ke depending demokrasi gitu ya. Jadi lebih pada yang lebih substansif, memenuhi hak warga negara gitu ya. Nah, itulah saya kemudian berangkat dari situ, kemudian kuliah S2 itu Mbak Dina untuk asuransi kesehatan, jaminan kesehatan gitu kan di UGM ketika itu. Nah sekarang dulu pembimbing saya Prof. Gufron, sekarang jadi jurut BPJS ya. Itu pembimbing ya? Itu pembimbing ya, pembimbing saya. Nah itu disitulah saya mulai aktif ya, kira kegiatan kegiatan-kegiatan untuk mendorong jaminan kesehatan di Indonesia ini. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya ini adalah harapannya ya, ini ada perjuangan yang ada nilainya lah untuk ke depan ini. Nah, itu mimpinya ya. Iyalah, kalau aku pikir sih penting ya. Nggak banyak juga kan orang Indonesia yang spesialisasinya itu asuransi kesehatan ya. Jadi kalau mau cari ahli asuransi kesehatan nih salah satunya Mas Mutakin. Tersertifikasi katanya. Ya Mas, di Pamjaki ya? Di Pamjaki ya, benar. Oke. Pamjaki apa? Browsing deh. Saya sebagai komisi penguji Pamjaki, saya ini juga Mbak promosi nih. Promosi. Ya, kalau mau jadi ahli asuransi ada ujiannya. Ada ujian. Ya, kan? Nah, itu browsing di Pamjaki tadi. Nanti aku ngelamar deh, aku ikut ujian. Oh iya. Mungkin yang perlu dipromosiin juga itu sebenarnya DJSN. Nggak banyak loh yang tahu Dewan Jaminan Sosial Nasional itu apa. Ya, terus ngapain coba? Yang bahasa gampang aja coba Mas. Ya, jadi memang banyak pertanyaan, nggak pernah mendengar ya DJSN itu apa sih gitu kan. Tapi alhamdulillah Mbak Dina, akhir-akhir ini karena isu banyak ya sekarang mulai terdengar kan. Jadi Dewan Jaminan Sosial Nasional kan. Jadi memang lembaga yang dibentuk untuk menjegarakan jaminan sosial sebenarnya kan. Ya kan, jadi dua-duanya kita melakukan sinkronisasi, harmonisasi terkait dengan
program BPJS Kesehatan maupun tenaga kerjaan. Jadi dua-duanya dilakukan. Selain itu juga melakukan monef, Mbak. Kita monef terpadu gitu. Kita monef kepada kedua BPJS yang kemudian setiap 6 bulan sekali kita melaporkan ke Presiden. Ya kan, kita ada laporan resmi Presiden kira-kira hasil monef dari kedua BPJS ini apa gitu kan. Kemudian perbaikan-perbaikan ke depan seperti apa. Ya itu mungkin ya terkait dengan nah sekarang dengan Perpres yang baru juga kita diberi amanah untuk menyusun ya, menetapkan indikator capaian kinerja atau ICK dari kedua BPJS ya kan. Jadi misalnya kepesertaan dan macam-macam ya, kita menetapkan itu yang harus dicapai oleh BPJS setiap tahunnya. Jadi kayak gini loh, kalau di pemerintahan biasanya kan ada eksekutif, ada legislatifnya ya. Ya, Nah, ini fungsinya sebenarnya mirip seperti legislatifnya untuk isu jaminan sosial ya. Ada perwakilan dari unsur pemerintah, unsur pemberi kerja, unsur serikat pekerja, sama unsur tenaga ahli ya. Ya, tripartite plus Mbak. Tripartite plus. Ya, plus tenaga ahli kan. Kalau berantem sebenarnya di dalam itu ya, untuk betul. merumuskan, untuk kemudian ngawasi BPJS 2 ini kan. Ya. Jadi sebenarnya kalau nanti lembaga ini sudah semakin kuat ya, dengan tentu nanti kebijakan-kebijakan gitu kan, hasil-hasil itu bisa dihasilkan dari lembaga ini, karena kan sebenarnya kan ini perwakilan dari banyak tadi Mbak Dina kan, ada pemerintah nih, Kementerian Sosial nih, misalkan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, ya kan, kemudian juga Kementerian Keuangan, kemudian juga Kemenko PMK, ini kan sudah kumpul semua nih di situ. Ada pemberi kerja, ada pekerja, ada tenaga ahli. Sebenarnya bisa menghasilkan perbaikan-perbaikan untuk jaminan sosial ke depan ini. Karena karena dulu kan Mbak Dina sebagai tim selnya. Baru mau ngomong, saya yang jadi panselnya beliau. Iya. Ya. Itu mengulik ini dulu. Soalnya mau masuk ke DJSN belum cukup umur, Mas, percaya nggak? Siapa? Saya. Waktu DJSN pertama, waktu pertama baru buka, itu saya belum cukup umur, belum memenuhi syarat, belum sampai 40 tahun. Jadi skip that part, langsung jadi panitia seleksi aja ya. Padahal mau daftar ya, mau daftar lagi ya. Langsung naik jadi tim sel. Langsung aja seleksi aja. Oke. Terakhir dirimu ini juga aktif sebenarnya di Muhammadiyah ya, masih? Ya, sampai sekarang masih di Muhammadiyah, Mbak. Jadi saya karena dulu kan sejak SMP, SMA di Muhammadiyah ya. Jadi aktif di Muhammadiyah, kemudian di pengurus wilayah, kemudian sampai di pengurus pusat di Muhammadiyah. Ya. Jadi boleh dibilang orang berpengaruh gitu di Muhammadiyah? Oh enggak sih, saya anggota bidang yang membantu saja. Pimpinan ketua. Tapi jadi merendah ini. Di namanya Majelis MPM, Mbak Dina. Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Jadi ketemunya dengan petani, tukang beca gitu-gitu ya. Yang difabel gitu-gitu. Jadi kita bagaimana mendorong kelompok-kelompok yang supaya mereka lebih berdaya lah gitu kan. Nah, itu cita-citanya gitu. Pengalaman dirimu emang banyak di subnasional ya, di kabupaten gitu ya, di seluruh Indonesia, termasuk puskesmas gitu ya? Ya. Mungkin di kajian-kajian ya. Jadi karena ketika saya kuliah, saya juga aktif di namanya Pusat KPMAK, Pak Dina ya. Jadi pusat kajian di UGM, di bawah FK KMK UGM, fokus untuk isu-isu jaminan kesehatan. Jadi di situ mungkin banyak ikut terlibat di kajian-kajian tentang JKN dan sekitarnya ya. Jadi kalau ketemu sama Mas Mutakin, udah nggak boleh kikuk lagi, walaupun, kantor DJSN itu kan di Kemenko PMK ya, di Medan Merdeka ya. Iya, betul. Jadi kalau ketemu beliau di situ atau di parlemen, karena beliau lagi sering main ke DPR ya. Sering dipanggil nih gara-gara kasta standar nih. Sering dipanggil, harus kita panggil. Jadi
Jangan ragu-ragu untuk ngajak ngobrol karena kita udah kenal di sini sama Mas Mutakin yang bintangnya Aries ini. Benar ya, Mas? Iya benar. Kok tahu ya? Oke, gitu aja dulu. Mudah-mudahan lain kali waktu kita ketemu lagi ya, Mas ya. Ya. Baik, Sehat-sehat nanti selalu. kalau sudah ada update nanti kita ketemu lagi Mbak Dina. Oke. Janji ya. Oke, dan titip yang baik-baik buat BPJS Kesehatan JKN ya, program JKN kita. Yeah. Oke, Nyambung People, mudah-mudahan Mas Mutakin dan keluarganya, putra-putrinya semua sehat selalu, dan kita semua juga Nyambung People sehat selalu ya, sampai kita ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Ya, makasih. Makasih. Mbak Dina dan Nyambung People. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.